نستفتح هذا الجسم سلامنا وبنو صالحا أن الله يدخلنا نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم على هذه النية وعلى كل نية صالحة من خير الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah bi'ni'matihi tatimmu shalihat wassalatu wassalamu ala asyrafil bariyat habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi anjumi zaharat amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keadaan sekaligus menyapa hadirin hadirat sekalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam taat dan istiqamah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian salat dan salam tak lupa kita ucap Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Tentunya masih dalam suasana lebaran, maka saya ucapkan minal a'idin wal faizin, taqabbalallahu siyamana wa siyamakum, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga ibadah Ramadan kita diterima, dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Idul Fitri sehari, ya. Kalau Lebaran katanya sebulan. Ya. Yang lama atau Lebaran, ya. Maka ini Masya Allah, ya. Al-Masjid ini pagi ini kita sudah masuk 21 Syawal, ya. Apa Haji? 21 Syawal, ya. Ya. Ini pengajian perdana lagi apa udah sebelum sudah ada dimulai? Sudah ada juga perdana. Oh, alhamdulillah. Al-Fatihah lima ughliq. Pembuka dari apa yang sudah ditutup. Masya Allah, ya. Memang pantas sekali kita untuk buka kajian itu masih di suasana Syawal. Karena dikatakan Syawal itu artinya bangkit. Ada sebagian orang artiin Syawal itu bulan kawin, bulan nikah. Ya. Apa emang benar bulan Syawal bulan nikah? Ya. Katanya di Arab sana tuh kalau di bulan Syawal itu onta-onta betina itu ekornya pada naik, simbol. Ya mungkin kalau onta pada kawin kali. Tapi kita muslimin sebenarnya bagaimana? Dulu di zaman jahiliyah itu bahkan di bulan Syawal itu justru dilarang kawin, dilarang nikah. Katanya bulan sial. Sama nih di sebahagian kita kalau di bulan Apit katanya jangan nikah.
Apa? Habis Syawal, bulan Zulqa'dah ya. Zulqa'dah itu bulan apa namanya? Bulan apit katanya. Kenapa? Katanya bulan kejepit. Karena habis Lebaran duitnya pada habis, pada bokek tipis satu dompet. Kayaknya jangan nikah di bulan apit. Padahal kagak ngaruh itu. Nah, jadi di zaman dulu, di zaman Allahumma shalli ala sayyidina, zaman jahiliyah itu memang di bulan Syawal itu dilarang nikah. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat adat istiadat ini nggak cocok nih dengan roh Islam, nggak cocok dengan semangat Islam. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hapuskan itu sekaligus praktek. Hanya Nabi menikahi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin pada bulan Syawal. Nah, jadi artinya apa ini? Setiap tradisi yang tidak baik bertentangan dengan agama dan keyakinan akidah Islam kudu dirubah. Kudu dirubah. Jadi sesuatu yang baik dirubah dengan yang lebih baik. Itu semangat Syawal itu. Maka masjid ini alhamdulillah hari ini masih di bulan semangat ini, di bulan Syawal sudah kembali membuka kajian yang tadinya sebelum Ramadan ditutup, sementara alhamdulillah hari ini dibuka kembali. Insya Allah mudah-mudahan selanjutnya kita diberi istiqomah untuk mengikuti kajian-kajian yang disediakan oleh DKM Masjid. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kalau hadir di masjid ini enggak saya disebut ngajar, enggak, ini sharing aja. Karena ini luar biasa para orang tua, ibu-ibu semuanya hadirin jamaah rahimakumullah. Sebenarnya ngajarin saya praktek langsung. Ngajarin praktek. Ini kalau bukan orang yang berhati tawadhu, nggak bakal bisa duduk di majelis. Nggak bakal duduk di majelis, Bapak Ibu sekalian. Apalagi orang tua luar biasa. Sebahagian egonya gede banget. Ya, siapa lu? Ya enggak, muda tuaan juga gua. Itu luar biasa. Ini ada dari masjid, dari musola kumpul. Ini sebenarnya boleh juga ini masjid percontohan. Enggak banyak loh Pak, di masjid sholat jamaahnya sampai beberapa saf ini. Bahkan di kampung saya itu bisa dihitung. Ya, mungkin kalau masjid ada tiang ini sih nggak ada tiang tengahnya. Jadi banyakkan tiang sama yang sholat. Masya Allah. Ya. Nah. Jadi di sini sharing aja. Jadi sama orang-orang tua saya, ibu-ibu saya di sini ya, saya membacakan, menyampaikan, mohon dikoreksi, dikomentari apa yang salah dan mohon bimbingannya. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah bulan suci Ramadan berlalu, masuk kita kepada bulan Syawal, ya. Apa yang kita lakukan dan sebaiknya apa yang kita lakukan itu yang akan kita bahas terkait pada kajian hari ini. Sebelumnya saya mengingatkan kembali tentang pelajaran kita di pertemuan saat itu tentang Isra Mi'raj. Saya saat itu membahas tentang sholat fajar. Di sini kita mulai. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat sunnah fajar, salat sunnah sebelum salat fardu subuh itu nilainya lebih baik daripada dunia beserta isi-isinya. Jadi salat sunnah sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isi-isinya. Siapa yang bilang? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau tadi tidak sholat sunnah sebelum subuh, berarti meskipun dapat dunia, ya boleh dikata dapat ampasnya. Kenapa? Pongkolnya udah ketinggalan. Meskipun demikian, ulama masih menyatakan boleh itu sholat nanti dilaksanakan ya setelah terbit matahari, istrinya tuh qadha bagi orang yang sudah rutin. Udah biasa rutin, tiba-tiba begitu ke masjid kebelet, ya akhirnya begitu datang ke masjid keburu qomat. Sebenarnya dilaksanakan setelah sholat subuh boleh di dalam fikih selagi tidak disengaja-ngaja.
Kenapa? Itu hitungannya sholat faitah. Tetapi karena khawatir disalahpahami oleh sebahagian orang, takutnya disebut nanti ada sholat sunnah setelah subuh lagi. Maka itu tidak dianjurkan dilakukan di masjid karena membuat menjadi fitnah atau takutnya menumbuhkan salah paham. Nanti bila ada yang kurang jelas tentang hal ini bisa ditanyakan setelah kajian. Jadi sholat sunnah sebelum fajar itu lebih baik daripada dunia beserta isi-isinya. Dan pada pelajaran sebelumnya kita ingatkan bahwasanya ada zikir yaitu menolak fakir. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali sebelum sholat subuh setelah sholat sunnah fajar. Nah, terkait dengan itu ya, soal surah yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada rakaat pertama bacanya Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua bacanya Qul huwallahu ahad. Hafal Qul huwallahu ahad ya. Kalau nggak hafal Qul huwallahu ahad surah Al-Ikhlas. Jadi juga ya. Itu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi, nah di sini yang akan kita bahas terkait dengan kajian tafsir tematik ini, Al-Imam Ghazali dalam kitab Risalatul Hajah dan juga dinukil dalam kitab I'anatul Talibin, kita dianjurkan untuk membaca pada surah pertamanya itu Alam Nashrah. Salat rakaat keduanya Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apa manfaatnya, apa faedahnya? Dikatakan man qala alam wa alam lam yusibhu alam. Barang siapa yang membaca surah pertamanya Alam Nasrah, kemudian rakaat keduanya Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil lam yusibhu alam, maka tidak akan dikenai penyakit. Jadi ini sholat subuhnya, sebelum sholat subuh itu baca surah pada rakaat pertamanya Alam Nasrah rakaat sadrak, yang keduanya Alam tarakai, maka dia tidak akan dikenai penyakit macam-macam, diantaranya bawasir, kemudian juga dilindungi daripada musuh, dan itu mujarabat, artinya makbul, dan di kalangan para salihin, para fikih, ahli fikih itu diamalkan. Lalu bagaimana nih? Nabi mengajarkan Sallallahu Alaihi Wasallam pada rakaat pertamanya Qul ya, pada rakaat keduanya Qulhu. Sementara Imam Ghazali dan para ulama dengan mendapatkan faedah, yaitu rakaat pertamanya Alam Nasrah, yang kedua Al-Fil. Ini mana yang dipakai? Maka mengambil kias daripada Imam Nawawi, maka beliau mengajarkan kita pakai dua-duanya. Jadi pada rakaat pertama Alam Nasrah plus Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang kedua kemudian Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil dengan Qul huwallahu ahad. Itu dibaca di 2 rakaat sebelum sholat subuh. Insyaallah kita dapat juga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kedua dapat manfaat agar tubuh kita dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan kita bisa istiqamah mengamalkan ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, 5:17. Nah, yang saya ambil adalah Alam Nasrahnya. Ada sedikit tafsirnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, kering. Baik, surah ini saya ambil ayat yang ke-7 dan ke-8-nya aja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah ini, fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, ini terkait
selesainya kita daripada berRamadan. Apa Allah firmankan, fa iza farauta, apabila engkau telah selesai dari ibadah, selesai berkegiatan, farah itu kosong, fansab, maka bercapek-capeklah, berpayah-payahlah untuk mengerjakan ibadah lagi. Wa ila rabbika, dan kepada Tuhanmu lah fargab, kamu selalu berharap. Jadi Al-Quran mengajarkan kepada kita semua, apabila kita selesai berkegiatan, bikin kegiatan yang lain. Kenapa? Karena dikatakan al-faragh maqsadah, kekosongan itu bisa membuat kita jadi rusak. Sebagaimana air kalau tergenang kelamaan jadi bau. Mulut aja kalau kagak diapa-apain bau, Pak. Jadi bagaimana kita setelah bulan suci Ramadan, maka fansab, berpayah-payahlah lagi untuk beribadah. Jadi yang namanya lebaran itu bukan liburan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kadang-kadang kita terlupakan. Ya. Maka dengan ayat ini kita dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa iza faragta, apabila kamu telah selesai berkegiatan, maka bikin kegiatan yang lain. Karena memang waktu kosong itu berbahaya. Kenapa ada istilah malas? Kenapa ada istilah gabut? Ya, gabut itu apa gabut sih? Anak muda ini biasanya gabut atau gabut apa? Malas saja gitu ya, nggak ada kerjaan. Ya, apa namanya? Nggak butuh gabut, nggak ngerti apa itu. Orang kalau yang namanya gabut, nggak ada pekerjaan, ya, macam-macam tuh, akhirnya yang rusak-rusak dikerjain. Nah begitu juga kita ini. Kalau kosong udah bingung ngapain. Bahkan ada orang setelah bulan suci Ramadan itu udah bengong, kayak burung puyuh dilepas dari semak-semak ke lapangan. Di lapangan yang luas bukan bebas, malah jadi bingung dia. Mau ngapain ini. Maka di sini kalau kita kembali kepada apa yang harus saya lakukan setelah Ramadan, baca ayat ini kita ingat. Fa iza farauta fansab, apabila selesai ibadah, berkegiatan, kerjakan, pikirkan kegiatan yang lain. Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Lalu apa kegiatan fansab, berpayah-payah kita yang pertama yang harus kita lakukan setelah Ramadan? Yakni melanjutkan kegiatan ibadah Ramadan. Jadi apa? Melanjutkan kegiatan ibadah Ramadan. Dimulai kapan? Dimulai malam Idul Fitri. Pada malam itu dan di siang Idul Fitri kita terus melanjutkan ibadah Ramadan. Apa ibadah Ramadan yang pertama yang harus kita pertahankan? Yang pertama adalah qiyamul lail dan sholat witir. Sholat malam dan sholat witir. Ini penting sekali. Kalau kita ingin derajat, kalau kita ingin lebih bahagia, maka jangan tinggalkan sholat tahajud, sholat malam. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kemudian autiru ya ahlal Quran. Kata Rasulullah SAW, sholat witirlah kalian oleh umat yang diberikan Al-Quran. Bahkan dalam mazhab Imam Abu Hanifah, sholat witir itu Bapak Ibu hadirin sekalian wajib. Wajib sholat witir itu. Nah kita kan selama Ramadan udah dibiasain tuh qiyamul lail dengan yang namanya sholat tarawihnya dan sholat witir. Nah ketika kita sudah lepas dari Ramadan, itu hendaknya jangan ditinggalkan lagi. Dan kita ganti waktunya di waktu sahur. Kan biasanya tuh kalau malam pertama, kedua, ketiga udah terbiasa tuh bangun. Karena sudah terbiasa 30 hari kita sahur, maka waktu sahurnya kita isi dengan tahajud dan sholat witir. Jangan ketinggalkan. Tapi sayangnya yang sudah terjadi sama kita di keseringan, yang terjadi malam Idul Fitri yang paling pertama yang kita tinggalkan adalah qiyamul lail sama sholat witir. Tahu-tahu sholat subuh doang lagi. Semalaman udah bertakbir, giliran subuh langsung sholat subuh, enggak sholat witir, enggak qiyamul lail. Jadi itu kalau bahasa orang tua saya itu nangis, itu istiqomahnya nangis.
Kemudian apalagi ibadah yang paling pertama yang kita tinggalkan setelah Ramadan, yang harus kita fansop, yang harus kita berpayah-payah untuk menegakkannya kembali, yaitu qiraatul Quran, baca Al-Quran. Di Ramadan kita sering pagi, siang, malam baca Al-Quran. Tapi begitu masuk satu Syawal, itu pula yang pertama ditinggalkan. Waliyazubillah. Ya, seharusnya istiqomah, meskipun tidak sebanyak selama durasinya itu dalam bacaan Al-Quran di musim Ramadan. Minimal jangan ditinggalkan. Biasain aja, bagusnya itu ya setelah atau sebelum sholat baca Al-Quran semuka gitu, atau enggak ya 10 ayat. Karena ini untuk melatih hati kita dekat dengan Al-Quran. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, apa pengalaman kita yang kita secara jujur bisa ambil dari bulan suci Ramadan? Kalau saya bisa simpulkan, di antaranya satu adalah bahwasanya segala sesuatu yang kita biasakan itulah yang mendorong untuk kita bisa banyak lakukan di bulan suci Ramadan. Contohnya adalah baca Al-Quran. Biarpun besar cinta kita untuk Al-Quran, sudah lancar baca Al-Quran, tapi begitu masuk bulan suci Ramadan, karena 11 bulan di luar bulan suci Ramadan kita jarang baca Al-Quran, tetap aja kagak khatam-khatam tuh Al-Quran di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena 11 bulannya kita nggak dekat sama Al-Quran gitu. Dan perlu diingat bahwasanya bulan Ramadan bukan bulan sulap, apalagi bulan sihir. Yang arti kata begitu masuk Ramadan orang langsung rajin ibadah, langsung baca Al-Quran. Enggak. Kalau di luar Ramadan dia enggak dekat dengan Al-Quran, tertatih-tatih dia untuk bisa khatam Al-Quran di bulan suci Ramadan. Maka sebenarnya kita diramadankannya itu untuk di luar Ramadan. Dilatih kita beribadah untuk 11 bulan di Ramadan, dan di luar bulan suci Ramadan. Maka kalau seandainya ada absen, ada alfa, ada kekosongan dari sejak tanggal 1 Syawal hingga hari ini, kedekatan kita Al-Quran sudah berjarak, maka belum terlambat untuk kita dekat ya lagi Al-Quran. Niatnya agar nanti Al-Quran di Ramadan tahun depan akrab dengan kita, sehingga kita bisa merasakan manisnya halawah ketika baca Al-Quran. Nah ini apa namanya, yang harus kita tegakkan. Dan sesungguhnya kita dengan Al-Quran itu PR-nya masih banyak. Mungkin yang sudah khatam menemukan ayat dalam Al-Quran itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengadu kepada Allah. Jadi Allah merekam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nangis mengeluh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, sesungguhnya umatku ini telah meninggalkan Al-Quran. Nangis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umat ini telah meninggalkan Al-Quran. Nah, meninggalkan Al-Quran itu mahjura, kata ulama minimal 3. Pertama, umat ini tidak baca Al-Quran. Jadi orang yang tidak baca Al-Quran itu meninggalkan Al-Quran. Yang kedua, orang ahli baca Al-Quran tapi belum memahami Al-Quran tersebut. Ini termasuk mahjura. Rajin baca Al-Quran tapi nggak paham, itu termasuk orang yang meninggalkan Al-Quran. Dan yang ketiga, orang yang sudah baca Al-Quran, memahami Al-Quran tapi belum mengamalkan atau maksimal mengamalkan Al-Quran, ini termasuk mahjura. Ya Allah, kalau kita melihat ini ketiga-tiganya kita lakukan, jadi inilah PR panjang yang kita lakukan di 11 bulan akan datang. Insya Allah bisa baca Al-Quran, membaca Al-Quran dengan memahami dan juga mengamalkannya, dengan dorongan tentunya majelis-majelis yang kita hadiri, insya Allah mendorong kita bisa mengamalkan Al-Quran. Jadi yang pertama tadi apa? Kita hidupkan kembali amalia setelah Ramadan. Qiyamul Lail jangan ketinggalkan, baca Al-Quran dihidupkan. Sehari ini kadang-kadang kita emang zalim ya, bukan kadang lagi, udah sering ya. Kita itu kalau sehari bisa nggak sih terlepas daripada handphone? Dari bangun tidur sampai tidur lagi, rasanya
mau tua mau muda pasti pernah pegang handphone. Bahkan kalau kagak megang handphone kayaknya ada yang kurang gitu. Nah, ngiri seharusnya kita dengan Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran nggak dipegang selama 24 jam. Nah, kemudian usahakan setiap bulan kita punya ibadah puasa sunnah. Kalau nggak biasa ke Senin Kamis, bisa Ayyamul Bid, ya 13, 14, 15 tengah bulan, atau namanya puasa putih ya. Ayyamul Bid, bukan puasa putih, puasa kan orang dan nggak makan ayam, nggak makan kambing, telur, nggak, bukan. Itu kan uragan ya. Ini maksudnya puasa putih itu puasa tanggal 13, 14, 15 ya. Yang ketiga bisa awal dan akhir bulan. Atau yang Bapak Ibu kaum muslimin muslimat belum sempat melaksanakan puasa apa namanya bulan Syawalnya, masih punya kesempatan ini. Tanggal 21 berarti 21 besok 22, 23, 24, 25, 26, 27 masih ada kesempatan kalau mau puasa sunnah Syawal. Man shoma Ramadhan fa atba'u sittan min Syawal, barang siapa puasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari Syawal, maka sama dengan puasa sepanjang tahun. Karena dikatakan 30 hari Ramadan itu 30 kali 10 300 ya. Puasa 6 hari 6 kali 10 60, 300 tambah 60 360. Jadi jumlah hari dalam Islam itu selama setahun 360 hari. Nih mumpung Bapak Ibu yang pengen puasa sunnah Syawal, sempat masih ini ada 9 hari lagi. Jangan tunda tahun depan ya. Jangan tunda tahun depan, karena penyakit orang beramal itu adalah menunda. Ntar dulu dan tahun depannya, soal di ujung banget kagak enak. Kalau dikerjakan insya Allah sampai. Jadi fansab an-nasab fa iza faragta fansab an-nasab, kepayahan yang pertama yang harus kita lakukan setelah Ramadan adalah melanggengkan ibadah Ramadan. Nah, fansab yang kedua an-nasab ya adalah apa? Wal afina 'anil nas, memaafkan atau meminta maaf kepada orang lain. Dan ini adalah ciri daripada orang bertakwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di antara ciri orang bertakwa itu yang pertama adalah, nah kita juga bisa meraba diri nih, kita termasuk takwa betulan atau takwa-takwaan, atau baru takwa, atau baru bau-bau takwa. Ya, masih mending dah bau-bau takwa ya. Alladzina yunfiquna fis sarra, ciri orang bertakwa yang pertama adalah yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Nah, kalau nggak salah sudah pernah kita bahas juga, yaitu yang senang berinfak ketika lagi gembira, ketika lagi banyak uang, ketika banyak rezeki, dan senang berinfak ketika lagi sulit rezekinya. Ya. Masih ingat Bro ya? Jadi ciri orang bertakwa itu senang infak ketika lagi banyak uang, banyak rezeki, lagi basah, dan senang ketika susah. Nah, kalau dibanding, kalau dipertanyakan kepada kita, kita senang infak ketika lagi banyak uang atau ketika lagi susah? Sambil nunggu jawaban, sambil ulang. Gimana Pak, Bu? Ya, kita ini kalau infak senangnya itu lagi banyak uang atau lagi sedikit uang? Dua-duanya. Ini pilihan dulu. Kita itu rajin infak, senang lagi banyak uang atau lagi sedikit uang, lagi luas rezeki atau sempit rezeki. Ibu, Bapak, dua-duanya. Wah, cakep itu, Masya Allah. Jadi ciri orang bertakwa itu emang rajin infak ketika lagi banyak uang, sama sedikit uang, sama dia.
Maka kita tanyakan, kita buktikan ini apakah sama. Sekarang kalau kita punya uang 10.000, infak 1.000, enteng apa berat? Punya uang 10.000, infak 1.000, enteng apa berat? Enteng. Punya uang 100.000, infak 10.000, enteng apa berat? Enteng. Punya uang 1 juta, infak 100.000, enteng apa berat? Punya uang 10 juta, infak 1 juta, enteng apa berat? Nah, mulai mikir. Nah, itu dia. Iya. Tadi katanya infak itu senang ketika lagi banyak uang sama sedikit uang. Nah, kok jadi udah mulai merah tadi? 10.000 lagi miskin tuh, infak 1.000, enteng. Punya uang 100 juta, infak 10 juta, mulai mikir. Lumayan 10 juta. Nah, berarti ya ciri ketakwaannya udah kebaca deh tuh. Secara global gimana, infak seneng atau tidak? Oh, senang, infak dua-duanya. Tapi begitu kita rinci, disitulah kelas kita kelihatan. Nah, padahal nih kalau kita mau main hitung-hitungannya sama Allah, Allah tuh kalau kita rajin ngeluarin banyak, Allah juga lebih banyak lagi ngegantinya. Itu kalau yakin ya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wal kaziminal ghaiza. Dan ciri orang bertakwa selanjutnya adalah mampu menahan emosi marahnya. Itu dilatih di bulan suci Ramadan. Makanya ciri orang bertakwa itu di sini, senang infak, pandai menguasai emosi amarahnya. Wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas, dan mampu senang memaafkan orang lain. Makanya setelah bulan suci Ramadan masuk di Syawal, pekerjaan an-nasab, pekerjaan yang payah, yang berat selanjutnya adalah memberi maaf dan memaafkan. Kelihatannya itu maaf itu mudah. Maaf itu bukan salaman aja. Maaf itu bukan pelukan. Ada orang salaman sanggup, pelukan kayak orang maaf-maaf sanggup, tapi hatinya, mulutnya belum memaafkan. Saya punya teman, bahkan juga teman majelis, cerita Pak Ustadz, istri saya itu cerita, istri saya itu yang paling sulit saya dapatkan dari istri saya itu apa? Minta maaf gitu. Minta maaf. Kalau di sini sih insya Allah enggak ya. Jadi istri saya itu kalau ada ngambek, kalau ada marah katanya, ketahuan, dia diam aja. Tapi kalau dia baik, setelah dia tadinya marah-marah dan sebagainya, kelihatan dia mau nyuci, dia mau masak, bahkan dia mau melayani. Tapi ada ya yang tidak keluar dari dia apa tuh? Minta maaf, enggak pernah. Nyuci mau, melayani mau, bicara mau, tapi untuk maaf, kata-kata minta maaf itu enggak ada. Berat. Apalagi kalau kita minta maafnya sekampungan, lebih berat lagi sama tetangga. Maka biasanya nih di Indonesia khususnya ada namanya tradisi baik, namanya halal bihalal. Jadi ini namanya bahasa Arab asli Indonesia. kagak ada di Arab sana. Tapi jadi istilah di negara kita. Jadi halal sama halal maksudnya. Jadi kalau zaman dulu kan maksudnya halal bihalal itu karena zaman politik yang panas ya. Setelah pemilu ya, maka di zaman itu, di zaman Kiai Haji Hasbullah gitu ya, digabungkan seluruh umat muslimin untuk bikin acara halal bihalal. Maka ini juga tradisi bagus. Meskipun tidak dihadiskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ini setiap tradisi yang baik itu didukung oleh agama. Maka bisa juga kita jadikan pagi hari ini, kalau memang belum ada acara halal bihalal, ya kita masukkan saja semua orang yang hadir di sini saling memaafkan, meskipun tak bersalaman seluruhnya, tapi niatkan saja kita saling memaaf
memaafkan. Ya. Karena nggak gampang, ini ongkos juga dia ya, mendatangi satu-satu. Kita ini Bapak Ibu nggak serajin orang dulu. Terus saya masih ingat Pak, di kampung itu Lebaran itu memang betul-betul Lebaran, berkunjung dari satu rumah ke rumah. Udah salaman abdi masjid, abdi sholat id itu, ya. Salaman semuanya, tapi nanti berkunjung lagi satu persatu gantian. Makanya kue kudu ada. Kalau sekarang ini kita di rumah, kue kagak habis-habis, kita yang beli, kita yang makan. Ya. Nastar, kastangel, apa tuh lagi putri salju, masih utuh di rumah kita, kagak ada tamunya. Paling saudara-saudaranya aja. Orang kampungnya, tetangga kita jarang. Ini sudah mulai menurun. Maka dengan acara halal bihalal itu jadi diraup semuanya untuk satu kepentingan, namanya memaafkan. Ini kerjaan juga nih, an-nasab, karena nggak semua orang mudah untuk bisa maaf dan memaafkan. Wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, ayatnya, nah Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Nah, kalau berbuat ihsan itu nilainya lebih tinggi lagi daripada memaafkan. Ihsan itu kalau memaafkan kadang-kadang ya cukup memaafkan saja. Tapi kalau ihsan itu berbuat baik kepada orang yang menzalimi dirinya. Nah, itu lebih nilainya lebih tinggi. Orang yang zalimin dia, orang yang nyakitin dia malah dibuat baik, dikasih. Pernah satu saat Imam Hasan Al-Basri itu mendengar berita bahwasannya dia lagi digibahin, lagi diceritain kejelekannya, dikata-katain, dimaki-maki ya, di hadapan umum. Maka mendengar itu beliau pulang ke rumah, nyari parsel kalau sekarang ini, titip sama seseorang, kirim sama si pulang gitu. Kenapa? Dia udah memberikan pahalanya kepada saya, maka saya ganti mengucapkan terima kasih. Jadi orang yang maki-maki dia, orang yang menyatakan kejelekannya, digibahin, justru dikasih parsel. Kagak marah. Kenapa? Karena memang hakikatnya orang yang telah ngatain kita di belakang, menyebutkan kejelekan kita atau menghibah, itu sesungguhnya dia sedang mentransfer semua ibadahnya, pahalanya kepada kita. Masya Allah. Kemudian, jadi tadi apa? An-nasab, capek berat yang kita lakukan pertama adalah setelah Ramadan melanjutkan ibadah Ramadan. Yang kedua, memaafkan, kita bisa cover dengan acara halal bihalal. Dan yang ketiga, ini sedikit ringan kelihatannya, tapi sebenarnya besar faedahnya. Apa itu? An-nasab selanjutnya, kita meniatkan semua kegiatan mubah kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi namanya niat. Pelajaran kita dalam bulan suci Ramadan, apabila kita tidak berniat pada malam hari itu, dalam mazhab Syafi'i puasanya tidak sah. Nah, kalau di siang hari kita masih bisa ingat, kita pasang niat puasa Ramadan, sah menurut mazhab Imam Abu Hanifah sebelum, catatannya, sebelum zuhur. Jadi kita pasang niat sebelum zuhur, sah menurut mazhab Abu Hanifah. Tapi kalau kita ingatnya setelah asar, ya, maka puasanya tidak sah, wajib diqadha juga, dan tetap wajib melanjutkan imsak, tidak makan, tidak minum. Artinya apa? Niat itu sangat menentukan. Meskipun udah doyong-doyong kita ibadah Ramadan, ya, kagak makan, kagak minum, tuh siang Ramadan, kagak ada pahalanya, kagak sah kalau kagak niat. Begitu juga sholat, meskipun bacaannya udah fasih, tetapi kalau kagak niat dalam sholatnya, maka nggak sah sholatnya. Begitu juga ibadah haji dan umrah, kalau kagak dipasang niatnya, ada namanya miqat, pasang niat di tempat-tempat untuk berniat, maka kagak sah dia punya ibadah haji dan umrah, sekalipun udah capeknya luar biasa, sudah mengeluarkan uang, meskipun udah dipanggil Pak Haji sekampungan, ya. Tetapi karena dia ketika ibadah haji dan umrah lupa niat, maka ibadah hajinya tidak sah. Nah, yang menjadi catatan, ya, kalau ibadah yang singkat itu haji,
Kalau ibadah umrah itu yang kurang lebih ya 4 jam lah. Ya. Ibadah umrah itu kan kurang lebih 4 jam aja. Dari Tanim, ya, balik lagi ke Makkah, ya, bolak-balik, tawaf, kemudian sa'i pun. Ya 4 jam lah kurang lebih yang lambatnya. Durasi yang 4 jam itu atau puasa yang 14 jam itu kalau tidak diniatkan dia tidak sah, tidak jadi pahala, tidak jadi ibadah. Bagaimana nih terkait dengan hidup kita yang panjang 60-70 tahun kalau kagak niat rugi kita. Nah, apa fungsi niat? Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti silahkan ada hidangannya langsung cicipin aja, niatin obat ngantuk. Yang penting saya ingatkan lagi, niat ya. Niat itu tujuannya apa? Yang pertama, tamyizul maratibil ibadah, untuk membedakan mana ibadah wajib, mana ibadah sunnah. Itu fungsi niat. Yang kedua, fungsi niat adalah tahwilul adah ilal ibadah, merubah kebiasaan menjadi ibadah. Nih, makan minum itu kebiasaan, dia bukan ibadah. Mandi, ya, makan minum, kesana bekerja dan lain sebagainya, itu adat, kebiasaan, tidak jadi ibadah. Tapi apabila diniatkan, maka dia menjadi ibadah. Makanya kata Imam Ibnu Ruslan dalam kitab Matan Zubat dikatakan, lakin iza nawa bi aklihil quwa li taatillahi lahu maqad nawa. Makan itu hukumnya mubah, nggak ada pahalanya, Pak. Minum berapa kali kita sehari minum? Makan berapa butir nasi yang kita makan? Nggak ada pahalanya tuh. Tapi halal, boleh. Nggak ada apa-apa pahalanya. Tapi kalau kita niatkan li taatillah, untuk menutrisi tubuh agar tubuh kuat, nanti bisa bertakwa, bisa beribadah kepada Allah, maka setiap butir itu menjadi pahala. Nah, ini kalau kita nggak pasang, rugi. Menjadi istri, melayani suami, melayani aja nggak pakai niat, ya, nol nanti. Tapi kalau dipasang, masak air, menyediakan buat tamu, itu kalau diniatkan maka lebih banyak pahalanya. Bahkan dalam satu pekerjaan itu bisa diniatin banyak. Makanya kata Abdullah bin Al-Haddad, tasawwaru, tergambar dari satu amalan itu bisa dengan berbagai niat. Contoh, kita ke masjid ini, itu kalau datang aja sholat jamaah dapat pahala sholat berjamaah. Tapi kalau nggak diniatkan i'tikaf, maka nggak dapat pahala durasi duduknya itu. Tapi kalau kita niatkan, durasi kita menjadi lebih bermanfaat dan lebih level naik. Jadi masuk ke masjid, kita baca nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid madumtu fihi. Aku niat berada di masjid ini untuk i'tikaf. Maka duduknya kita itu bisa bernilai ibadah haji dan umrah, ibadah umrah. Ya. Kemudian apalagi niat kalau kita ke masjid untuk bersilaturahim, meskipun kagak ada orang di masjid, maka kita dapat pahala silaturahim. Dan dari rumah itu Nabi mengajarkan kalau kita mau menuju masjid, Allah bahaqi sayyilina ilaik wa bahaqir ragibina ilaik wa bahaqi yamsyahaya haza ilaik, dan seterusnya. Itu ajaran Nabi SAW. Kemudian apalagi niatnya kita duduk majlis di masjid untuk syiar Islam. Maka ketika kita duduk di masjid, maka kita dapat pahala pertama tadi niat i'tikaf, kedua untuk syiar Islam, dan yang ketiga untuk silaturahim, ditambah lagi niat kajian dan lain sebagainya, maka ini menjadi maksimal. Sebenarnya panjang ini masalah niat ini, setiap pekerjaan ada niat-niat. Jadi semua pekerjaan mubah kita bisa niatkan. Bahkan ulama mengatakan kalau kita nikah itu bisa punya niat 70 lebih. Ya. Jadi ketika nikah kita dapat pahala 70 kali lipat. Nah, datang tamu ke rumah kita, disiapin air, kadang kita nyiapin air aja, nggak diniatin, ngamalin sunnah Nabi SAW. Ya, menyenangkan Rasulullah, menyenangkan tamu
Ya, maka kita dapat pahala. Ketika keluar dari rumah, niatkan, ya Allah, dengan saya keluar rumah ini, saya niat manakala ada orang-orang yang butuh bantuan saya, tidak mengganggu pekerjaan saya, maka saya bantu. Bahkan ada guru saya ngajarin, ketika kamu kalau keluar rumah, katanya, ya, niatkan, semoga orang yang saya lihat dapat hidayah Allah, yang keluar dari maksiat, ya, dan orang yang melihat saya juga dapat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu manjur. Nah, kejadian beberapa tahun yang lalu ada tamu datang ke rumah saya, cuma buat cerita, Pak Ustadz, saya katanya dapat inspirasi untuk memasukkan putra atau putri saya ke pondok itu gara-gara melihat santri Ustadz lagi bawa kitab pulang ngaji, pengen banget. Anak saya itu seperti itu. Dan santri emang saya ajarin kalau kita keluar niatkan dakwah, niatkan orang yang melihat kita atau orang yang kita lihat itu dapat hidayah. Ya mungkin ada yang mengamalkan seperti itu. Maka semuanya nih kita berpakaian, ketika berminyak wangi, ya, ada yang muazin, niatkan semuanya untuk dakwah agar orang yang mendengar terdetik hatinya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin bapak ibu-ibu juga yang berpakaian, udah beli pakaian baru, sayang-sayang kalau gak niatin. Ada orang yang pengen ngaji gara-gara ngelihat kerudung ibu, ya, bisa jadi. Udah jadi begitu melihat ibu-ibu jalan pulang dari majelis, pengen ngaji. Mungkin itu ibu punya niat dalam perjalanannya untuk menjadi sumber asbab hidayah bagi orang yang lain. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, banyak panjang lebar, tapi ini cukup rasanya untuk menjadi pembahasan kita. Jadi, wa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila selesai bekerja, apabila selesai berkegiatan, hendaknya bikin kegiatan yang lain agar kita tidak menjadi pengangguran di waktu yang kesempatan Allah berikan ini. Jadi fansab pertama setelah Ramadan adalah lanjutkan ibadah Ramadan. Yang kedua, bermaafan, bisa di-cover dengan halal bil halal. Dan fansab yang selanjutnya yang panjang adalah kita update niat, panjangkan niat, perbanyak kegiatan-kegiatan kebaikan sampai ketemu bulan suci Ramadan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Naftatimu hadirisah. Bila ada pertanyaan setelah kajian ini, maka sambil duduk santai saja. Ala hadhihi naftatimu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina wa Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا محروما. اللهم انا نسالك التوفيق والهدايه ونسالك التوبه والمغفره ونسالك الاستقامه وحسن الخاتمه في لطف وخير وعافيه. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada pertanyaan terkait ini bisa sampai sambil jarak.